ada pertanyaan yang masuk seperti ini. Kenapa sih kita harus repot-repot membuat dokumen manajemen risiko? Toh pada saat kita bekerja tidak menggunakan dokumen manajemen risiko, tetapi kita menggunakan prosedur kerja. Pertanyaan seperti ini sering muncul di lingkup operasional. Menarik untuk dibahas, tetapi sebelum kita bahas, ada bumper yang mau lewat. Sebentar aja kok. Selamat datang di Tanya Safety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo semua, terima kasih sudah berkunjung di Tanya Safety. Saya Darmawan Saputra dari Tanya Safety, channel yang membahas mengenai tips, storytelling, dan juga berbagi pengalaman tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga channel ini bisa menambah wawasan dan juga memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Oh iya, untuk mendukung channel Tanya Safety, kalau teman-teman belum subscribe, yuk mari subscribe. Oke, kita akan membahas mengapa kita perlu membuat manajemen risiko dan membuat dokumen manajemen risiko. Tapi, akan saya tambahkan beberapa ilustrasi sehingga lebih mudah dalam memahaminya. Tonton videonya sampai selesai. Pada video saya sebelumnya sudah dibahas mengenai definisi risiko, yaitu dampak ketidakpastian terhadap sasaran. Berarti risiko hanya muncul ketika tujuan atau sasaran itu ditetapkan. Kalau teman-teman belum nonton, nanti linknya saya taruh di deskripsi video ini. Saat sasaran atau tujuan sudah ditetapkan, maka ada peluang atau kemungkinan melenceng dari sasaran tersebut. Misalkan nih, kalau kita mau berdagang, kita ingin mendapat keuntungan 10 juta pada akhir bulan. Ada kemungkinan kita bisa mendapatkan keuntungan 10 juta. Ada juga kemungkinan kita mengalami kerugian dari modal yang kita tetapkan. Tapi juga ada kemungkinan kita mendapatkan keuntungan lebih dari 10 juta. Ini menjelaskan adanya kondisi yang melenceng dari sasaran yang kita tetapkan, yaitu 10 juta per bulan. Nah, kondisi melenceng dari sasaran inilah yang harus dikelola agar kita tidak mengalami kerugian atau kita bisa meningkatkan keuntungan yang sering kita sebut dengan opportunity. Atau kita gunakan contoh yang saya pakai di video sebelumnya supaya inline. Misalkan di akhir tahun kita menargetkan pengangkutan batu bara sebesar 5 juta ton per bulan atau setara dengan 60 juta ton per tahun. Kondisi pada saat penentuan target kita sebut dengan kondisi saat ini. Untuk kita mempermudah memahaminya. Saat menjalankan operasional penambangan, apakah pasti target 5 juta ton per tahun, disalahkan. Saat menjalankan aktivitas penambangan, apakah pasti target 5 juta ton per bulan itu bisa tercapai? Tentu kita tidak bisa memastikan apakah tercapai atau tidak. Bisa jadi justru pencapaiannya lebih dari target bulanan yang ditetapkan. Lebih dari 5 juta. Bisa jadi misalkan 7 juta per bulan pencapaiannya. Atau juga bisa jadi di bawah dari target yang ditentukan. Atau di bawah target 5 juta per bulan. Bisa jadi 3 juta per bulan. Artinya apa? Artinya ada kondisi di mana terdapat kemungkinan melenceng dari target atau sasaran yang ditetapkan. Bisa ke atas atau melebihi target, bisa positif ya, melebihi target, bisa juga ke bawah atau negatif. Nah, manajemen risiko itu bertujuan untuk meningkatkan opportunity atau meningkatkan keuntungan dan mengendalikan agar risiko negatif itu tidak terjadi, sehingga sasarannya bisa tercapai. Terus timbul pertanyaan seperti ini, bagaimana kita melakukan manajemen risiko? Kalau kita mengacu ke manajemen risiko sesuai dengan ISO 31000, definisi dari manajemen risiko adalah aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan risiko organisasi. Nah, kita kembali lagi ke ilustrasi contoh sebelumnya tentang penetapan target produksi batu bara. Contohnya selalu di industri pertambangan ya, karena saya bekerja di industri pertambangan sehingga lebih mudah. Dalam mencapai tujuan atau sasaran produksi 5 juta ton per bulan, tentu ada ketidakpastian yang bisa terjadi.
yang bisa berdampak pada ketidaktercapaian sasaran 5 juta per bulan tadi. Misalnya, pada bulan-bulan tertentu, produksi akan mengalami penurunan karena cuaca basah atau sering hujan, atau bisa juga meningkat karena cuacanya kering, kemarau, atau hal-hal lain seperti menurunnya permintaan batu bara sesuai dengan kualitas batu bara yang ada, atau bisa juga karena adanya libur panjang misalkan, atau ada kegiatan-kegiatan keagamaan, atau bisa disebabkan karena adanya kerusakan peralatan tambang, juga bisa karena kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. Nah, semua ini tentu ada tren. Tren kejadiannya sudah ada, statistiknya sudah ada. Kapan hal-hal itu biasanya akan muncul? Nah, tujuan manajemen risiko adalah untuk memprediksi kapan dan di mana hal-hal yang bisa menghambat ketercapaian sasaran itu bisa terjadi. Kapan dan di mana tadi itu terjadi dalam horizon waktu, atau disebut dengan time horizon. Supaya apa? Supaya kita tidak terkaget-kaget ketika hal itu terjadi, dan kita juga bisa mengendalikan risikonya. Bagaimana cara kita memprediksinya? Untuk bisa memprediksi secara komprehensif, maka semua level atau lingkup harus membuat manajemen risiko. Ada lingkup strategis, ada lingkup taktis, dan juga ada lingkup operasional. Semua tingkatan harus membuat manajemen risiko, harus memprediksi di mana dan kapan time horizon tadi bisa terjadi. Kalau di lingkup operasional, prediksi time horizon bisa terjadi, bisa dilakukan dengan semua bagian ataupun section dengan membuat manajemen risiko dari aktivitas pekerjaan yang dilakukannya. Jadi semua section atau bagian-bagian di perusahaan tersebut di lingkup operasional itu harus membuat manajemen risiko dari aktivitas pekerjaan yang dia lakukan. Sehingga akan ketahuan di mana peluang munculnya risiko-risiko yang dapat menghambat ketercapaian sasaran. Risiko operasional juga bisa berdampak pada keberlangsungan bisnis. Misalnya, kecelakaan banyak terjadi di tempat kerja, sehingga kerugiannya meningkat. Atau bahkan kecelakaan yang bisa berdampak pada kematian pekerja, atau sering disebut dengan fatality, sehingga operasional di-stop oleh pemerintah. Maka kerugian akan terjadi akibat penyetopan operasional tadi. Jadi, kalau kita membuat manajemen risiko di lapangan atau lingkup operasional, ini bisa berpengaruh juga pada keberhasilan perusahaan dalam mengarahkan dan juga mengendalikan risiko. Kita tadi sudah membahas di mana dan kapan risiko itu bisa muncul atau sering disebut dengan time horizon. Terus bagaimana melakukan manajemen risiko? Yang perlu diingat, risiko, baik itu risiko yang positif atau sering disebut dengan opportunity, maupun risiko yang negatif, pasti memiliki tingkat kemungkinan atau sering disebut dengan likelihood, dan juga memiliki dampak yang timbul jika risikonya terjadi, atau sering disebut dengan impact, bisa juga disebut dengan konsekuensi. Likelihood adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa risiko, atau peluang risiko itu bisa terjadi. Misal, dalam 5 tahun terdapat kemungkinan terjadi 1 kali fatality pada operasional pertambangan. Itulah yang dimaksud dengan tingkat kemungkinan atau likelihood. Sedangkan impact atau konsekuensi adalah dampak yang timbul karena risikonya terjadi. Ini bisa positif, bisa juga negatif. Positif karena melebihi sasaran yang telah ditetapkan, dan negatif karena kurang dari sasaran yang ditetapkan. Impact itu bisa berupa finansial, juga bisa berupa non-finansial. Misal, kerugian keuangan ataupun keuntungan. Ini dari sisi finansial. Kalau non-finansial, contohnya image perusahaan, sosial masyarakat, kepatuhan peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya. Ini semua dibuat acuannya pada saat penentuan konteks risiko, sehingga akan terlihat selera risikonya atau risk appetite. Bentuknya bisa matrik risiko, bisa 3x3, bisa 5x5, bisa juga 10x10, tergantung organisasi mendeskripsikannya. 3 dari sisi skala likelihood, 3 dari skala konsekuensi, atau 5 dari skala likelihood, 5 dari skala konsekuensi, dan lain sebagainya. Nah, manajemen risiko itu berfungsi untuk mengontrol likelihood dan juga impact yang bisa muncul pada horizon waktu atau time horizon tadi.
Jadi kenapa manajemen risiko itu penting? Akan saya beri ilustrasinya. Kembali lagi, saya menggunakan contoh di industri pertambangan. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada saat mengoperasikan unit produksi, digunakanlah spare part yang original dari pabrikan atau peralatan-peralatan yang layak. Kemudian pengemudinya diberi pelatihan dan dibuatkan prosedur kerja sebagai acuan, serta penggunaan seat belt. Semua ini adalah bentuk pengendalian risiko. Penggunaan spare part yang original, pelatihan pada pengemudi, dan pembuatan prosedur merupakan tindakan untuk mengendalikan kemungkinan atau likelihood terjadinya kecelakaan pada saat pengoperasian unit produksi. Sedangkan penggunaan seat belt itu untuk mengendalikan keparahannya jika risikonya terjadi. Itu. Atau contoh lain yang lebih umum. Untuk mengendalikan kebakaran di gedung, digunakanlah peralatan listrik yang sesuai standar atau sesuai SNI. Dibuat prosedur kerja, dipasang fire alarm, dipasang juga fire sprinkler, ataupun fire hydrant, juga dipasang apar di beberapa titik gedung tersebut. Penggunaan peralatan listrik yang standar sesuai dengan SNI dan pembuatan SOP itu merupakan kontrol terhadap likelihood atau tingkat kemungkinan. Sedangkan APAR, fire sprinkler, sedangkan penggunaan APAR, fire sprinkler, fire alarm, dan juga fire hydrant adalah kontrol terhadap impact atau konsekuensi. Kemudian, risiko yang dikendalikan dilakukan analisa dibandingkan dengan selera risiko tadi atau matrik risiko tadi atau risk appetite yang telah ditetapkan. Apakah masih ditoleransi ataupun tidak tertoleransi. Semua langkah pengendalian yang dilakukan itu dicatat dan didokumentasikan dalam bentuk dokumen manajemen risiko agar semua pekerja dapat mengetahui risiko dari pekerjaan yang dilakukan dan bagaimana cara mengendalikannya. Jadi, menjawab pertanyaan tadi, kenapa harus repot-repot membuat dokumen manajemen risiko? Toh saat pekerjaan juga kita tidak menggunakan dokumen manajemen risiko, tapi menggunakan prosedur kerja. Pertanyaan itu sudah terjawab ya, dan prosedur kerja adalah salah satu pengendalian terhadap risiko. Terus muncul lagi pertanyaan seperti ini, bagaimana mengendalikan risiko jika sudah terjadi? Ini sering terjadi di tempat kerjanya atau di lapangan. Kita sulit membedakan mana itu risiko dan juga masalah. Risiko adalah hal yang belum terjadi. Itulah kenapa disebut ketidakpastian. Bisa terjadi, bisa juga enggak. Kalau sudah terjadi, bukan lagi disebut risiko, tetapi disebut dengan masalah. Kita perlu membedakan antara risiko dan juga masalah. Oke, saya akan membuat ilustrasinya supaya mempermudah. Kita akan bagi waktu dalam 3 rentang waktu. Ada masa lalu, ada masa sekarang, dan juga ada masa depan. Kita berada di masa sekarang. Kemudian terjadi peristiwa risiko. Peristiwa risiko yang terjadi atau risk event itu disebut masalah yang timbul karena aktivitas atau perbuatan ataupun keputusan kita di masa lalu. Sedangkan risiko adalah potensi atau peluang terjadi di masa depan. Ini bisa terjadi, juga bisa tidak terjadi. Contohnya, kita melihat ada kecelakaan kerja yang terjadi. Maka itu bukan risiko, itu adalah masalah, karena sudah terjadi. Tapi kalau apakah sebulan lagi terjadi kecelakaan, itu baru disebut risiko, karena bisa terjadi, bisa juga tidak. Kalau masalah, diselesaikan dengan manajemen masalah, supaya masalahnya cepat selesai, dampaknya tidak lebih lama, kerugiannya tidak lebih banyak. Nah, kalau risiko, diselesaikannya dengan manajemen risiko, dengan cara mengendalikan likelihood dan juga mengendalikan konsekuensinya atau mengendalikan impact-nya. Cukup sekian video ini, semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami kenapa perlu membuat manajemen risiko, walaupun di pekerjaan menggunakan prosedur kerja sebagai acuan. Kalau teman-teman berkenan, dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Bagikan link video ini ke sosial media Anda, agar manfaatnya lebih luas. Kalau ada masukan dan ide tema yang mau dibahas, silakan komen ya.
Coba aja kita apakan dulu, tanya safety. Terima kasih sudah menonton video kami di Tanya Safety.